Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ud dilalatil wad'iyyati. Bermula ini itu pembahagian dilalah yang wad'iyyah. Dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah. Bermula dilalah lafaz atas barang yang sesuai ianya barang akannya lafaz, itu menamai oleh mereka itu ahlul mantiq akan dilalah mutabaqah. Wa juz'ihi tadammunan, dan atas juzuknya barang itu menamai oleh mereka itu ahlul mantiq akannya dilalah akan tadammun. Dan wa ma lazim fahuwal tizamun imbi'aqlinil tuzim, dan atas barang yang lazim ianya barang, maka bermula dianya dilalah itu dilalah iltizam. Jika dengan akal dilazimkan akan dianya iltizam. Aqulu muraduhu bidilalatil wad'iyyati al-lafdiyatu. Aku kata bermula maksudnya nazim dengan dilalah yang wad'iyyah itu yang lafdiyah. Dalam fasal ini akan dijelaskan tentang pembahagian daripada dilalah lafdiyah yang wad'iyyah. Dilalah secara garis besar ada dua macam. Ada dilalah yang lafdiyah dan ada dilalah yang ghairu lafdiyah. Dalam tarjamah, musannif hanya menyebutkan dilalatil wad'iyyati, dilalah yang wad'iyyah. Artinya dilalah yang wad'iyyah itu bisa jadi yang dimaksud adalah dilalah wad'iyyah yang lafdiyah, dan juga bisa jadi yang dimaksud adalah dilalah wad'iyyah yang ghairu lafdi. Akan tetapi menurut syarih, yang dimaksud dengan dilalah wad'iyyah adalah dilalah wad'iyyah yang lafdiyah. Walaupun tidak disebutkan lafaz lafdiyahnya, tetap maksud nazim daripada wad'iyyah adalah wad'iyyah yang lafdiyah, bukan lafdiyah yang ghairu lafdiyah. Bidalili qawlihi fil baiti dilalatul lafdi. Dengan dalil katanya nazim dalam bait dilalatul lafdi. Sebagai bukti bahwa yang dimaksud dengan dilalah wad'iyyah dalam tarjamah adalah dilalah wad'iyyah yang lafdiyah. Nazim di permulaan bait menyebutkan dilalatul lafdi. Dilalatul lafdi yang ada dalam bait ini menunjukkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan wad'iyyah dalam tarjamah
adalah wad'iyah yang lafdiyah. Wa muraduhu fil baiti dilalatul lafdi al-wad'iyatu bidalili qawlihi fit tarjamati al-wad'iyati. Dan bermula maksudnya nadhim dalam bait dilalatil lafdi itu yang wad'iyah. Dalam bait disebutkan dilalatul lafdi. Sedangkan dilalatul lafdi ada 3 macam. Ada dilalatul lafdiyah yang wad'iyah, ada dilalatul lafdiyah yang aqliyah, dan ada dilalatul lafdiyah yang tabi'iyah. Dari 3 macam dilalatul lafdi yang dimaksud oleh nadhim adalah 1, yaitu dilalatul lafdi yang wad'i. Sebagai bukti bahwa yang dimaksud dengan dilalatul lafdi adalah dilalatul lafdi yang wad'i, dalam tarjamah, dalam judul musannif menyebutkan dilalatul wad'iyah. Jadi penyebutan wad'iyah dalam judul bisa menjadi bukti bahwa yang dimaksud dalam bait dilalatul lafdi adalah lafdi yang wad'i. Penyebutan dilalatul lafdi dalam bait bisa menjadi bukti yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan wad'iyah dalam terjemah adalah wad'iyah yang lafdiyah. Faqad hazafa min kullim minat tarjamati wal baiti ma asbata nazirahu fil akhari. Maka sungguh telah membuang ianya nadhim daripada tiap-tiap daripada tarjamah dan bait akan barang yang menetapkan ianya musannif akan bandingannya barang pada yang lain. Ada 1 wujuhut tahsinil kalam yang digunakan oleh nadhim dalam membuat judul tarjamah dengan menyebutkan wad'iyah, membuang lafdiyah, dan membuat bait dengan menyebutkan lafdiyah, membuang wad'iyah. Jadi dalam masing-masing daripada bait dan terjemah ada sesuatu yang dibuang, di mana sesuatu yang dibuang itu disebutkan di dalam yang lain. Artinya yang disebut dalam terjemah dibuang dalam bait, yang disebut dalam bait dibuang dalam terjemah. Dalam terjemah disebutkan wad'iyah, dibuang lafdiyah. Dalam bait disebutkan lafdiyah, dibuang wad'iyah. Pembuatan kalam semacam ini adalah salah satu daripada wajah, daripada beberapa wajah tahsinil kalam dalam ilmu ma'ani. Wa huwa nau'un minal jinasi yusamma ihtibaqan. Sama-sama telah kita maklumi bahwa salah satu wujuh tahsinil kalam dalam ilmu ma'ani adalah dengan cara membuat kalam jinas. Dan salah satu pembagian daripada jinas itu ada yang dikenal dengan nama jinas istiba. Jinas istiba inilah yang digunakan oleh musannif dalam tahsinil kalam
pada bait dan terjemah. Diihtibakan ini merupakan salah satu pembagian daripada ginas, yang ginas itu merupakan salah satu wajah daripada wujuh tahsinil kalam dalam ilmu ma'ani. Pengertian atau makna daripada ihtibak ini terdapat beberapa ta'rif dari para ulama. Di antaranya ada yang membuat ta'rif ihtibakan dengan ungkapan ayyajtami'a fil kalami mutaqabilani wa yuhdafu min kulli wahidin minhuma muqabiluhu li dilalatil akhari alaihi. Bahwa berkumpul dalam kalam dua hal yang berlawanan dan dibuang daripada tiap-tiap yang satu daripada keduanya. Dua yang berlawanan akan lawannya salah satu karena menunjuki oleh yang lain atasnya yang dibuang. Ada juga ulama yang membuat definisi ihtibak dengan ungkapan ayyakuna lil kalami syaqqaini yuhdafu minal awwali ma usbita nadhiruhu fisani wa minasani ma usbita naziruhu fil awwali. Bahwa adalah bagi kalam itu dua tepi. Yang dibuang daripada yang awal akan barang yang diisbatkan bandingannya barang pada yang kedua, dan dibuang daripada yang kedua akan barang yang disebutkan bandingannya dalam yang pertama. Intinya, ihtibak itu adalah ada dua penggalan kalam, di mana pada penggalan kalam yang pertama ada sesuatu yang dibuang itu disebutkan dalam penggalan kalam yang kedua, dan pada penggalan kalam yang kedua ada sesuatu yang dibuang, yang sesuatu dibuang itu disebutkan dalam penggalan kalam yang pertama. Ihtibak sebagai nok daripada ginas ini merupakan bagian daripada badi yang paling halus dan yang paling indah. Nama lain dari ihtibak adalah hadful muqabil. Tu fahmu amrin min amrin ka fahmina al-jirmal ma'huda min lafdus samai. Dan bermula dilalah itu memahami satu urusan daripada urusan yang lain. Seperti memahami oleh kita akan jirim yang dimaklumi daripada lafaz sama. Pengertian dilalah adalah memahami sesuatu melalui suatu media. Fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu daripada sesuatu yang lain. Amrin yang pertama adalah urusan pengetahuan apa saja, sedangkan amrin yang kedua adalah media. Misalnya lewat media rambu jalan, ada gambar orang berjalan, kita memahami bahwa
di sini biasa ada orang yang melintas. Digambar orang berjalan pada rambu, ini dinamakan dengan media, amrin, dan pemahaman bahwa di jalan ini sering dilintasi orang, sering ada orang yang melintas, ini merupakan amrin pertama, yaitu pengetahuan. Kafahminal jirmal ma'huda min lafdi samai. Seperti memahami oleh kita akan jirim yang dimaklumi, yaitu yang di atas, min lafdi sama. Lafaz sama sebagai media, yang lewat lafaz sama itu kita memahami bahwa yang dimaksud adalah jirim yang ma'hud atau langit yang sudah sama-sama dimaklumi. Wa lafdus sama'i yusamma dallan wal jirmul ma'hudu madlulan. Maka bermula lafaz sama itu dinamakan akan dianya lafaz sama akan dal, dan bermula jirim yang maklum itu dinamakan akan dianya jirim yang maklum akan madlul. Sama ini merupakan media, dan media ini dalam istilah mantiqnya disebut dengan dal. Jirim yang ma'hud ini merupakan pengetahuan. Pengetahuan ini dalam ilmu mantiq disebut dengan madlul. Jadi dal adalah media yang menunjukkan kepada suatu pengetahuan. Sedangkan madlul adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sebuah media. Wad dilalatu bihasbid dali sittatu aqsamin. Dan bermula dilalah dengan sekira-kira dal itu 6 segala pembahagian. Dilihat dari segi media sebagai alat untuk menunjuki, dilalah itu terbagi menjadi 6 macam. Li'anna dalla imma ayyakuna lafdan kal misalil mutaqaddimi aw ghaira lafdin kad duhanid dalli 'alan nar. Karena bahwa sungguh dal itu ada kala bahwa ada ia dal itu lafaz. Seperti contoh yang telah terdahulu ianya contoh. Atau itu ghairu lafdin, atau itu bukan berbentuk lafaz. Kad duhanid dalli 'alan nar, seperti asap yang menunjuki ia asap atas api. Wa kullum minhuma imma ayyakuna dalan bil wad'i au bil tab'i au bil aqli. Dan bermula tiap-tiap daripada keduanya itu ada kala bahwa ada ianya tiap-tiap itu yang menunjuki dengan cara wada' atau dengan cara taba' atau dengan cara akal. Dal, media ada 2 macam. Ada media penunjuk yang berbentuk lafaz. Ada dal, media penunjuk yang berbentuk bukan lafaz. Contoh media penunjuk yang berbentuk lafaz seperti lafaz sama yang menunjukkan kepada jirim yang ma'hud yang telah disebutkan di atas. Contoh dal yang ghairu lafzi, media penunjuk bukan berbentuk lafaz seperti asap, yang asap itu menunjukkan adanya api. Kemudian masing-masing daripada dal yang lafzi dan dal yang ghairu lafzi ada 3 macam. Dal yang lafzi ada 3 macam, dal yang ghairu lafzi ada 3 macam. Yaitu ada yang aqliyah, ada yang wad'iyah, dan ada yang tab'iyah. Maka jumlah dalnya adalah jumlah dilalahnya adalah 6. Yang pertama, dilalah lafdiyah
yang wad'iyah. Yang kedua, dilalah lafdiyah yang tabi'iyah. Yang ketiga, dilalah lafdiyah yang aqliyah. Yang keempat, dilalah ghairu lafdi yang wad'i. Yang kelima, dilalah ghairu lafdi yang tabi'i. Dan yang keenam adalah dilalah ghairu lafdi yang aqli. Dimaksud dengan wada' adalah ja'lul lafdi bi'isai makna muayyinin bihaisu iza utliqal lafzu fuhima minhu salikal makna. Wada' itu adalah menjadikan sebuah lafaz berada dalam sebuah makna tertentu dengan sekira-kira apabila lafaz itu disebutkan secara mutlak, maka makna itulah yang dipahami. Ada juga yang membuat ta'rif daripada wada', al-wad'u ja'alul lafzi dalilan 'alal makna. Membuat sebuah lafaz untuk menunjukkan kepada sebuah makna. Singkatnya, wada' itu adalah ahli bahasa membuat sebuah lafaz yang lafaz itu menunjukkan kepada makna tertentu. Ja'alul lafzi dalilan 'alal makna. Yang dimaksud dengan tabi'iyah atau tabiat adalah kanunun fi aslil halqati bila wasitatin min aqlin aw wadi'in minal makhluqat. Semacam peraturan yang merupakan fitrah. Di aslul halqah merupakan fitrah bagi sesuatu bila wasitatin min aqlin aw wadi'in. Tanpa perantara daripada akal, tanpa perantara daripada wada' orang yang mengwada'. Misalu dilalati ghairil lafdil wad'iyati dilalatul isyarati ala makna na'am aula. Wa dilalatun nukusi alal alfazi. Bermula contoh dilalah ghairu lafdi yang wad'iyah itu dilalah isyarah atas makna na'am atau makna la. Makna iya atau makna bukan. Dan itu dilalah lonceng atas alfaz. Contoh dilalah ghairu lafdi yang wad'i. Misalnya anggukan kepala. Mengangguk kepala. Ini menunjukkan kepada makna na'am. Ya atau setuju. Atau menggeleng kepala. Menunjukkan kepada makna la. Tidak atau bukan. Anggukan kepala sebagai isyarat untuk setuju. Gelengan kepala sebagai isyarah untuk tidak setuju. Ini dinamakan dengan dilalah ghairu lafdi yang wad'i. Kenapa ghairu lafdi? Karena dia bukan berbentuk lafaz. Kenapa wad'i? Karena itu merupakan wada'. Demikian pula lonceng. Menunjukkan kepada makna tertentu. Di ruang kelas, di tempat belajar, di lembaga pendidikan, biasanya sudah menjadi ketetapan dan peraturan umum bila lonceng berbunyi sekian kali, tandanya mulai belajar. Lonceng berbunyi sekian kali, tandanya istirahat. Dan lonceng berbunyi sekian kali
tandanya jam belajar berakhir. Jadi suara lonceng ini dinamakan dengan dilalah ghairu lafzi yang wad'iyah. Kenapa ghairu lafzi? Karena dia bukan berbentuk lafaz. Kenapa wad'iyah? Karena memang itu satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Wa misalut tabi'iyati, dan bermula contoh dilalah ghairu lafzi yang tabi'i. Dia merupakan aslul khilqah, bawaan fitrah, dilalatul hamrati alal khajali wa safrati alal wajali. Itu dilalah warna merah pada tubuh atas marah, dan warna kuning pucat pada wajah dan tubuh alal wajal atas takut atau cemas. Wajah dan seluruh tubuh berubah menjadi merah ketika seseorang dalam keadaan tensi, emosi meninggi atau marah. Wajah dan seluruh tubuh kuning memucat ketika seseorang berada dalam keadaan cemas atau takut. Ini disebut dengan dilalah ghairu lafzi yang tabi'iyah. Kenapa ghairu lafzi? Karena dia bukan berbentuk lafaz. Kenapa tabi'iyah? Karena itu merupakan aslul khilqah. Bukan karena ketetapan yang ditetapkan, juga bukan berdasarkan akal. Wa misalul aqliyati dilalatul alami ala mujidihi wa huwal bari jalla wa ala. Dan bermula contoh dilalah ghairu lafzi yang aqliyah. Itu dilalah alam masiwa Allah ala mujidihi, atas penciptanya alam. Dan bermula dianya pencipta alam itu Allah jalla wa ala. Alam masiwa Allah, alam sebagai makhluk. Semua yang namanya makhluk pasti ada khaliq. Maka wujudnya alam secara akal menunjukkan kepada wujudnya si mujid, wujudnya pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dilalah wujudnya alam kepada adanya Allah, ini disebut dengan dilalah ghairu lafziyah yang aqliyah. Kenapa disebut ghairu lafziyah? Karena dia bukan berbentuk lafaz. Kenapa disebut aqliyah? Karena dilalah itu adalah dengan perantaraan akal. Dan wadduhani 'alan nari, dan seperti dilalah asap atas adanya api. Ini juga masuk dalam aqliyah. Dengan perantaraan akal, seseorang menyimpulkan bahwa di situ ada api ketika dia melihat di situ ada asap. Wa misalut tabi'iyati dilalatul anini alal mardi wa ala alamin bis sadri. Dan bermula contoh yang tabi'iyah. Wa misalu dilalatil lafdil wad'iyah al-asadu alal hayawanil muftarisi wal insani alal hayawanin natiqi. Dan bermula contoh dilalah lafdiyah yang wad'iyah. Itu lafaz asad yang menunjuki ala atas hewan yang buas. Dan seperti lafaz insan yang menunjuki ya lafaz insan atas hewan yang natiq. Dilalah lafdiyah yang wad'iyah juga terbagi
tiga. Ada yang wad'iyah, ada yang tabu'iyah, dan ada yang aqliyah. Contoh dilalah lafdiyah yang wad'iyah adalah lafaz asad. Yang asad itu menunjukkan kepada hayawanul muftaris. Ketika seseorang mendengar lafaz asad, yang terbayang dalam pemikirannya adalah hayawanul muftaris. Demikian pula lafaz insan menunjukkan kepada hayawanun natiqu. Ketika seseorang mendengar lafaz insan disebutkan, yang terbayang dalam benaknya adalah hayawanul muftaris. Jadi lafaz asad menunjukkan kepada hayawanul muftaris dan lafaz insan menunjukkan kepada hayawanun natiq. Ini disebut dengan dilalah lafdiyah yang wad'iyah. Kenapa lafdiyah? Karena dia berbentuk lafaz al-asad dan lafaz al-insan. Kenapa dinamakan dengan wad'iyah? Karena itu merupakan satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Al-asad ditetapkan untuk bermakna hayawanul muftaris dan al-insan ditetapkan untuk bermakna hayawanun natiq. Wa misalut tabi'iyati dilalatul anini alal mardi wa'u ala alamin bisadri. Dan bermula contoh dilalah lafdiyah yang tabi'iyah itu dilalah anin, mengaduh di atas adanya rasa sakit. Aduh, menunjukkan kepada adanya rasa sakit. Dan menunjukkan atas sakit di dada. Ketika orang merasa sakit tanpa disengaja secara refleks, biasanya akan terucap di mulutnya ucapan aduh. Ketika orang merasa sakit di dada secara refleks, biasanya orang akan terucap di mulutnya ucapan keluarnya suara mengaduh dan suara ketika sakit. Ini merupakan dilalah lafdiyah yang tabi'iyah. Kenapa dinamakan dengan lafdiyah? Karena dia berbentuk lafaz. Aduh. Kenapa dinamakan dengan tabi'iyah? Karena dia berdasarkan tabiat. Aslil khilqati, memang tabiat manusia demikian. Bukan dengan perantaraan wadi'i, juga bukan dengan perantaraan akli. Wa misalul aqliyati dilalatul kalamil mutakallimi min warai jidarin ala hayatihi. Dan bermula contoh dilalah lafdiyah yang aqliyah itu dilalah kalam orang yang berbicara dari balik dinding atas hidupnya orang yang berbicara. Kita mendengar suara di balik dinding, ada suara manusia, ini dapat memberi pemahaman kepada kita bahwa orang tersebut masih hidup. Pemahaman bahwa orang yang terdengar suaranya di balik dinding masih hidup, yang ditunjuki oleh suaranya, ini disebut dengan dilalah lafdiyah yang aqliyah. Kenapa dinamakan lafdiyah? Karena dia berbentuk lafaz. Kenapa dinamakan aqliyah? Karena kesimpulan itu dihasilkan berdasarkan akal. Wasarahi ala musibatin nazala bisarih, dan berteriak atas musibah yang menimpa ianya musibah dengan orang yang berteriak. Dan mendengar teriakan minta tolong, ini menunjukkan bahwa orang yang minta tolong itu sedang ditimpa musibah. Ini disebut dengan dilalah
aqliyah yang lafdiyah, yang aqliyah. Kenapa disebut aqliyah? Kenapa disebut lafdiyah? Karena dia berbentuk lafaz. Tolong. Kenapa dinamakan aqliyah? Karena itu dipahami berdasarkan lafaz. Wal mukhtaru min hazil aqsami ad-dilalatul lafdiyatul wad'iyatu. Dan bermula yang mukhtar, yang dipilih daripada ini segala pembahagian-pembahagian itu dilalah yang lafdiyah, yang wad'iyah. Wal mukhtar min hazil aqsam, dan bermula yang dipilih. Maksudnya dari 6 macam dilalah yang menjadi pembahasan dalam ilmu mantiq adalah dilalah lafdiyah yang wad'iyah. Faqauluna al-lafdiyah mufrijun bighairi al-lafdi biaqsamiha salasati. Wa qauluna al-wad'iyah mufrijun bil-lafdiyati tabi'iyati wal aqliyati. Yang menjadi pembahasan dalam ilmu mantiq adalah dilalah yang lafdiyah. Dari 6 macam dilalah, hanya 1 yang menjadi pokok, yang menjadi pembahasan dalam ilmu mantiq, yaitu dilalah lafdiyah yang wad'iyah. Dilalah lafdiyah ini menunjukkan bahawa tidak termasuk yang ghairu lafzi. Maka keluar 3 macam. Ghairu lafzi yang wad'i keluar, ghairu lafzi yang tab'i keluar, ghairu lafzi yang aqli juga keluar. Dengan kata-kata wad'iyah dikeluar 2 macam. Tidak termasuk di dalam pembahasan ilmu mantiq lafziyah yang tabi'iyah dan lafziyah yang aqliyah. Tsumma hadhihi dilalatu salah satu aqsamin. Kemudian bermula ini dilalah. Itu 3 segala pembahagian. Maksudnya dilalah lafdiyah yang wad'iyah dia terbagi 3. Mana-mana 3? Mutabaqiyatun. Yang pertama mutabaqah. Wa tadammuniyatun. Dan yang kedua tadammun. Wa iltizamiyatun. Dan yang ketiga adalah iltizam. Jadi dilalah lafdiyah yang wad'iyah ada 3 macam. Pertama, dilalah lafdiyah wad'iyah yang mutabaqah. Yang kedua, dilalah lafdiyah yang tadammun. Dan yang ketiga, dilalah lafdiyah wad'iyah yang iltizam. Fal ula dilalatul lafdi ala tamami ma wudi'alah. Maka bermula yang pertama itu dilalah lafaz atas sempurna makna yang diwada' akan dianya makna baginya lafaz. Yang pertama dilalah mutabaqah. Arti mutabaqah itu sesuai, cocok, persis seperti yang ditetapkan oleh orang yang menetapkan. Persis yang diwada' oleh orang yang mengwada'. Bila sebuah lafaz dia menunjukkan kepada makna yang utuh, penuh, persis seperti makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, persis seperti mana yang ditetapkan oleh orang yang menetapkan makna tersebut, maka dilalah semacam ini dinamakan dengan dilalah tadammun. Contohnya kadilalatil insani ala majmu'il hayawanin natiqi. Seperti dilalah lafaz insan atas majmu' daripada hayawanin natiqi. Lafaz insan kita gunakan untuk bermakna hayawanin natiqi. Maka lafaz insan ini menunjukkan kepada makna yang utuh, persis seperti makna yang diwada' oleh orang yang mengwada'. Karena
ahlul lughah mengwada' lafaz insan untuk bermakna hayawanun natiqu. Ketika lafaz insan itu digunakan bermakna hayawanun natiqu, persis seperti makna yang diwada' oleh yang mengwada', maka dilalahnya disebut dengan dilalatul mutabaqah. Wasaniyatu dilalatuhu ala juz'il ma'na fi dhammihi. Bermula yang kedua, yaitu dilalah tadammun, itu dilalahnya lafaz atas juzuk makna dalam kandungannya makna. Dilalah yang kedua adalah dilalah lafdiyah, wad'iyah yang tadammuniyah atau dilalah tadammun. Maksud tadammun adalah kandungan. Maka dilalah tadammun adalah sebuah lafaz menunjukkan kepada satu penggal daripada beberapa penggal makna yang diwada' oleh orang yang mengwada'. Ketika lafaz insan diwada'kan untuk bermakna dua penggal, satu hayawan, dua an-natiq. Maka apabila lafaz insan ini digunakan bermakna salah satu daripada dua penggal makna, untuk hewan saja atau untuk natiq saja, maka dilalah semacam ini dinamakan dengan dilalah tadammun. Contohnya kadilalatihi alal hayawani, seperti dilalahnya lafaz insan alal hayawani atas penggalan yang pertama daripada dua penggal. Makna utuh, majmu' makna daripada insan adalah dua penggal, al-hayawan wan natiq. Ketika insan itu hanya menunjukkan kepada penggalan yang pertama, al-hayawan saja, atau hanya menunjukkan kepada penggalan yang kedua, an-natiq saja, fidamnil hayawanin natiqi, yang lafaz makna al-hayawan dan makna an-natiq itu merupakan bagian daripada utuhnya makna insan, maka ini dinamakan dengan dilalah tadammun. Wasalisatu dilalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu. Dan bermula yang ketiga, yaitu dilalah lafdiyah yang wad'iyah, yang iltizamiyah atau dilalah iltizam, itu dilalahnya lafaz atas urusan yang keluar, ianya urusan daripada makna. Makna yang diwada' oleh orang yang mengwada', lazimin lahu, yang lazim ianya makna yang keluar itu baginya lafaz. Dilalah iltizam adalah sebuah lafaz menunjukkan kepada sebuah makna, di mana makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut bukan makna utuh yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, juga bukan pada bagian yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Akan tetapi makna yang ditunjukkan itu sama sekali bukan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa bukan dalam artian utuh, juga bukan dalam artian sebagian. Lazimin lahu. Akan tetapi makna yang dimaksud sekarang merupakan sesuatu yang mesti ada pada makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Dia bukan makna yang utuh, dia bukan bagian daripada makna yang utuh, tapi setiap makna itu, makna yang diwada' itu pasti mengandung makna yang dimaksud sekarang. Misalnya, kadilalatihi ala qabulil ilmi wa sana'atil kitabati ala ma fihi. Contohnya seperti dilalahnya lafaz insan atas qabulil ilmi, bisa menerima ilmu berpotensi untuk belajar. Wasana'atil kitabati, dan berpotensi untuk membuat tulisan. Alama fihi,
berdasarkan atas barang yang ada, ya barang padanya insan. Ketika lafaz insan menunjukkan kepada makna suatu benda, yang benda itu berpotensi untuk belajar. Suatu benda, yang benda itu berpotensi untuk membuat kitab, membuat tulisan. Maka lafaz insan ini dinamakan, maka dilalah lafaz insan pada makna semacam ini dinamakan dengan dilalah iltizam. Kenapa dinamakan dilalah iltizam? Karena makna lafaz insan, dilalah lafaz insan kepada qabulil ilmi, berpotensi untuk belajar, dan lafaz insan menunjuki kepada sanaatil kitab. Makna insan bermakna berpotensi untuk membuat tulisan. Ini bukan makna utuh yang dibuat oleh ahlul lughah, juga bukan bagian daripada makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Malah dia kharijin anil makna, sama sekali tidak termasuk dalam makna, tidak termasuk secara utuh, juga tidak termasuk secara sepenggal atau sebagian. Akan tetapi lazimin lahu qabulil ilmi, ini merupakan lazimin lin natiq, di hayawanin natiq. Sanaatul kitabati merupakan lazimin bagi hayawanun natiqu. Setiap benda, yang benda itu memiliki sifat hayawaniyah dan memiliki sifat natiq, pasti benda itu berpotensi untuk bisa belajar. Setiap benda yang benda itu bersifat dengan hayawan dan bersifat dengan natiq, pasti benda itu berpotensi untuk bisa membuat tulisan. Maka ketika insan yang makna wada'nya adalah hayawanun natiku, sebuah benda yang memiliki sifat hayawaniyah dan benda yang memiliki sifat natiqiyah, menunjukkan kepada qabulil ilmi, maka dilalah semacam ini dinamakan dengan dilalah iltizam. Karena qabulil ilmi merupakan lazim bagi hayawanun natiqu, sanaatul kitabati merupakan lazim bagi hayawanun natiqu. Setiap benda yang memiliki sifat hayawanun natiqu pasti qabulil ilmi. Setiap benda yang memiliki sifat hayawanun natiqu pasti berpotensi untuk sanaatil kitabati. Maka dilalah lafaz insan kepada qabulul ilmi wasanil kitabi, bukan kepada makna utuh, bukan pada makna sebagian, tapi pada makna lain, yang mana lain merupakan lazim bagi makna utuh yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Sumiyatil ula dilalatul mutabaqati li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawiyyi, dan dinamakan akan yang pertama dilalah mutabaqah, dinamakan akan dilalatul mutabaqah. Kenapa? Bila sebuah lafaz menunjukkan kepada makna yang utuh dinamakan dengan dilalah mutabaqah li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawiyyi, karena sesuai mutabaqah, sesuai pemahaman, li wad'il lughawiyyi, bagi penetapan lughat. Li'annal wadi', karena sungguh orang yang menetapkan bahasa, wada'an lafdah, mengwada' ia akan lafad, liyadulla alal makna bitamamihi, supaya menunjukkan dia atas makna dengan sempurnanya makna. Waqad fahamnahu minhu bitamamihi, dan sungguh telah kita pahami akan makna yang akannya makna daripadanya lafad bitamamihi. Orang yang mengwada' sebuah lafaz untuk sebuah makna, pasti dia mengwada' lafaz tersebut untuk bermakna utuh. Maka ketika kita memahaminya secara utuh, maka sesuai dan cocoklah pemahaman kita dengan wada' yang mengwada'. Sehingga dilalah semacam ini dinamakan dengan mutabaqah. Wasaniyatu dilalatu tadamuni, dan dinamakan akan dilalah yang kedua. Dikala sebuah lafaz menunjukkan kepada satu penggal daripada beberapa penggal makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa,
dinamakan akan dilalatut tadammun, dilalah tadammun. Li'annal juz'a fi damanil kulli, karena sungguh juzu itu dalam kandungan kul. Kul adalah gabungan daripada juzu. Juzu adalah bagian daripada kul. Ketika kita menggunakan sebagian daripada keseluruhan, maka yang kita gunakan adalah sebahagian yang berada dalam kandungan keseluruhan. Maka dinamakan dengan dilalah tadammun. Wasalisatu, dan dinamakan akan yang ketiga, yaitu dilalah iltizam, akan dilalatul iltizam ketika sebuah lafaz menunjukkan kepada makna yang bukan makna utuh yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, bukan makna penggalan daripada, bukan kepada penggal makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, kan, tapi makna yang keluar dari utuh dan keluar daripada sebagian, kan, tetapi makna itu lazim bagi makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Kenapa dinamakan dengan dilalah iltizam? Li'annal mafhuma kharijun anil ma'na lazimin lahu, karena mafhum itu keluar daripada makna. Yang keluar, yang lazim hanya bagi makna. Dinamakan dengan iltizam karena dia bukan makna yang persis seperti orang yang membuat bahasa, dan dia iltizam karena itu lazim atau mesti ada pada mafhum, pada makna tersebut. Wa qauluhu in bi aqlinil tuzim, dan bermula katanya musannif in bi aqlinil tuzim, jika dengan akal lazim ia, makna mengisyarah ianya nadim dengannya kata kepada bahwa sungguh lazim itu tidak boleh tidak, bahwa ada ia lazim, itu lazim pada zihin, dalam benak, dalam pemikiran. Bermula demikian, sawaun lazama ma zalika fil khariji kaluzumi syawziyati lil arba'ati amla kaluzumil basari lil ama. Bermula demikian itu sama lazim beserta lazim ianya makna beserta demikian pada kenyataan, seperti lazimnya genap bagi 4, atau tidak lazim pada kenyataan seperti lazimnya melihat bagi orang buta. Dimaksud bi aqlinil tuzim, syarat untuk sah menjadi dilalah iltizam adalah iltizam itu harus iltizam yang laziman fi zihni. Secara pemikiran dia lazim, baik secara kenyataan juga benar-benar lazim, atau dalam kenyataannya itu tidak lazim. Contoh lazim yang ada dalam pemikiran juga disertai dengan lazim dalam kenyataan adalah empat, menunjukkan kepada genap. Arba'atun, sebuah bilangan yang bermakna bila dibagi 2 jadi 2. Tapi makna yang dimaksud adalah bilangan genap. Dia bukan makna utuh yang dibuat oleh orang yang mengwada, akan tetapi genap itu merupakan lazim bagi ganjil. Lazim dalam pemikiran dan juga lazim dalam kenyataan. Aula, contoh, lazim hanya pada zin saja, tidak lazim pada kharij adalah melihat bagi orang buta. Secara zihin, orang buta itu punya potensi untuk melihat, karena melihat itu hanya bisa disifatkan pada sesuatu yang punya sya'an. Buta itu hanya bisa disifatkan kepada sebuah benda yang punya potensi untuk melihat. Maka kita hanya mengatakan orang buta, ayam buta, kambing buta, kerbau buta. Kenapa? Karena orang itu punya potensi untuk melihat. Ayam itu punya potensi untuk melihat. Kerbau itu punya potensi untuk melihat. Kita tidak pernah menyebutkan dinding yang buta, batu yang buta, kayu yang buta. Kenapa? Karena kayu memang tidak punya potensi untuk melihat, sehingga dia tidak bisa dikatakan buta. Maka pada orang buta ini
ada potensi untuk melihat. Maka dikala buta itu menunjukkan kepada makna melihat, ini disebut dengan lazim yang fi zihni ghairu lazim fil khariji. Dalam zihin, dalam pemikiran, buta itu menunjukkan kepada adanya melihat, dan dalam kenyataan orang buta tidak pernah bisa melihat. Wa amma idza kana laziman fil khariji faqad kasawadil ghurabi fala yusamma fahmuhu minal lafdi dilalatal iltizami indal munataqah. Dan adapun apabila ada ianya lazim, itu lazim pada kenyataan saja, seperti hitam gagak, maka tidak dinamakan akan pemahamannya lazim daripada lafaz, akan dilalah iltizam indal munataqah di sisi ahli mantiq. Bila lazim hanya lazim pada kharij saja, maka itu tidak termasuk dalam dilalah iltizam dalam pandangan ahlul mantiq. Bila sebuah lafaz menunjukkan kepada sesuatu yang lazim, tapi lazimnya hanya pada kharij, tidak lazim pada zihin, maka dilalah semacam ini tidak dibenarkan dalam aturan dilalah iltizam dalam ilmu mantiq. Misalnya hitam ghurab, hitamnya gagak, gagak menunjukkan kepada hitam. Ini dalam kharij memang demikian, tapi dalam pemikiran tidak tertutup kemungkinan ada burung gagak yang berwarna putih, kuning, merah, dan lain sebagainya. Wa in sumiya bisalika indal usuliyin, sekalipun dinamakan akan dianya lazim dengan demikian dilalah iltizam indal usuliyin menurut ulama usul. Fal ba, maka bermula ba fi qawlihi bi aqlin iltizim, itu dengan makna fi, jika pada akal dia lazim. Wal muradu bil aqli az-zihnu ay al-quwwatul mudriqatu, dan bermula dimaksud dengan zihin adalah bermaksud dengan akal, in bi akal ini dengan akal, itu az-zihnu zihin. Arti zihin ay al-quwwatul mudriyatu, sebuah kuwah, sebuah hay'ah, sebuah potensi yang dengan potensi itu seseorang bisa mengidrak. Mungkin pertanyaan yang sering timbul adalah bagaimana sebuah lafaz bisa menunjukkan kepada dilalah yang berbeda. Bagaimana suatu ketika lafaz insan menunjukkan kepada hayawanun natiqu sehingga dinamakan dengan dilalah mutawaqah. Bagaimana lafaz insan pada suatu ketika menunjukkan kepada hewan saja atau natiq saja sehingga dia bermakna, sehingga dinamakan dengan dilalah tadammun. Dan bagaimana bisa lafaz insan pada satu ketika dia bermakna sana'atul kitab atau bermakna qabulil ilmi. Ini tergantung penggunaan lafaz tersebut dan tergantung bentuk daripada pertanyaan yang timbul daripada orang yang mendengar kata tersebut. Artinya, bentuk pemahaman yang ada dalam diri orang yang mendengar sebuah lafaz ini akan mempengaruhi kepada makna yang dimaksud oleh orang yang mengucapkan lafaz yang ditujukan kepada orang tersebut. Contoh, apabila ada orang yang dalam pemikirannya sudah punya pengetahuan tentang sesuatu, bahwa sesuatu itu adalah benda. Dia tahu yang berada di balik dinding itu adalah sebuah benda. Cuman dia tidak mengetahui apakah benda itu benda yang manusia atau bukan manusia. Apakah yang ada di balik itu batu, apakah benda yang ada di balik itu peti, apakah benda yang ada di balik itu lembu, apakah
benda yang ada di balik itu ular? Apakah benda yang ada di balik itu adalah manusia? Jadi dia hanya mengetahui di situ ada benda, dan dalam pemahamannya bisa jadi benda itu adalah benda mati, bisa jadi benda itu adalah benda bergerak, dan bisa jadi benda itu adalah manusia. Maka ketika dia bertanya apa yang ada di balik dinding, ketika ada orang yang menjawab insan, maka jawaban insan yang dia dengar ini akan bermakna bahwa yang ada di balik dinding itu adalah hayawanun nafiqun. Dia bukan batu karena dia berbentuk hewan. Dia bukan lembu karena dia nafiqah. Maka ucapan insan yang diucapkan oleh orang yang menjawab pertanyaan ini menunjukkan pada makna yang utuh. Kenapa? Karena memang orang yang bertanya belum punya pengetahuan sama sekali tentang makna yang utuh daripada lafaz yang diucapkan. Contoh yang kedua, ketika insan itu bermakna tadammun. Bila ada seseorang yang telah menyadari bahwa yang ada di balik dinding itu adalah hewan. Mungkin dia mendengar suara kaki, suara langkah, sehingga dalam benaknya dia sudah ada pengetahuan bahwa yang ada di balik dinding itu adalah hewan. Cuman apakah dia hewan berbentuk kerbau, hewan bernama kambing, hewan bernama lembu, atau hewan bernama manusia? Ketika dia bertanya apa yang ada di balik dinding, orang yang menjawab memberikan jawaban insan. Maka jawaban yang dia berikan hanya bermakna nafiqun, tidak bermakna hayawanun. Kenapa? Karena hayawanun sudah ada pengetahuan dalam diri orang yang bertanya. Maka insanun yang dimaksud adalah nafiqun. Karena orang yang bertanya hanya bertanya apakah dia nafiq atau bukan. Ketika jawabannya insan, maka jawaban yang dia perlukan adalah nafiq. Maka insan itu hanya menunjukkan kepada nafiq. Dan nafiq itu adalah satu penggalan daripada dua penggal makna insan. Dan ini merupakan bagian atau tadammun daripada makna yang utuh. Maka dia dinamakan dengan dilalah tadammun. Untuk iltizam, ada orang yang sudah menyadari bahwa yang ada di balik dinding itu adalah benda. Dan dia telah menyadari bahwa yang ada di balik itu adalah nafiq. Cuman dia tidak menyadari, tidak punya pengetahuan apakah benda itu berpotensi untuk qabulil ilmi atau berpotensi untuk sana'ah kitab. Dia telah menyadari bahwa yang ada di balik dinding adalah sebuah benda. Cuman dia tidak mengetahui apakah benda itu berpotensi untuk belajar atau berpotensi atau tidak. Berpotensi untuk bisa membuat tulisan atau tidak. Ketika dia bertanya apa yang ada di balik dinding, ada orang yang menjawab insan, maka yang masuk dalam benaknya adalah sana'atul kitab, dan yang masuk dalam benaknya adalah qabulil ilmi. Maka lafaz insan menunjukkan kepada qabulil ilmi atau sana'atul kitab. Tidak menunjukkan kepada hayawanun nafiqun, tidak menunjukkan kepada hewan saja, tidak menunjukkan kepada nafiq saja. Kemudian thumma inna kullan minad dilalati tadammuni wal iltizami yaltazimu dilalatal mutabaqah wa hiya la tastalzimuha. Kemudian bersungguh tiap-tiap daripada dilalah tadammun dan iltizam itu menglazimi ia akan dilalah mutabaqah. Dan bermula dianya dilalah mutabaqah itu tidak menglazimi ianya dilalah mutabaqah, akan keduanya dilalah tadammun dan dilalah iltizam. Maksudnya bila sebuah lafaz, pada lafaz itu ada dilalah tadammun, maka pada dilalah itu pasti ada dilalah mutabaqah, dan pasti kemudian bersungguh tiap-tiap daripada dilalah tadammun dan iltizam itu menglazimi ia akan dilalah mutabaqah. Sebuah lafaz bila dia memiliki dilalah tadammun, dia pasti memiliki dilalah mutabaqah.
Karena tadammun adalah bagian daripada mutabakah. Sebuah lafaz, bila lafaz itu memiliki dilalah iltizam, pasti dilalah itu memiliki dilalah mutabakah. Karena iltizam itu merupakan mafhum daripada mutabakah. Maka dilalah tadammun meladimi dilalah mutabakah. Maksudnya setiap lafaz yang lafaz itu ada di dilalah tadammunnya, pasti lafaz itu ada dilalah mutabakahnya. Dilalah iltizam meladimi dilalah mutabakah, maksudnya setiap lafaz yang lafaz itu ada dilalah iltizamnya, pasti ada dilalah mutabakahnya. Wahia la tastalzimuhuma, dan bermula dianya dilalah mutabakah itu tidak menglazimi ianya dilalah mutabakah, akan keduanya dilalah iltizam dan dilalah tadammun. Sebuah lafaz yang memiliki dilalah mutabakah belum tentu di sana ada dilalah tadammun, dan belum tentu di sana ada dilalah iltizam. Kama sebagaimana isakan al-ma'na basitan wala lazimalah, sebagaimana apabila adalah makna itu tunggal dan tiada lazim baginya makna. Kenapa dilalah mutabakah tidak menglazimi dilalah iltizam? Bisa jadi sebuah lafaz hanya memiliki dilalah mutabakah tapi tidak memiliki dilalah tadammun dan tidak memiliki dilalah iltizam. Sebagaimana apabila adalah makna itu basat. Contohnya apabila ada sebuah lafaz dia bermakna tunggal, wala lazimalah, dan tiada lazim baginya. Dia tidak bisa menjadi tadammun karena maknanya tunggal. Makna tadammun adalah menunjukkan satu penggal daripada beberapa penggal makna. Ini lafaz hanya memiliki satu makna, satu penggal, maka tidak ada istilah tadammunnya. Wala lazimalah, dan dia tidak punya lazim, sehingga dia tidak memiliki dilalah iltizam. Wa dilalatut tadammuni qad yajtami'u ma'a dilalatil iltizami fima idza kana al ma'na muraqqaban wa lahu lazimun zihniyun wa tafarrada dilalatut tadammunu fima idza kana al ma'na muraqqaban wa la lazima lahu zihniyan. Dan bermula dilalah tadammun itu terkadang-kadang berkumpul dia beserta dilalah iltizam pada barang apabila adalah makna itu murakkab dan baginya makna itu adalah lazim yang zihni. Dilalah tadammun bisa jadi berkumpul dengan dilalah iltizam. Artinya sebuah lafaz bisa jadi pada lafaz itu ada dilalah tadammunnya dan ada dilalah iltizamnya, dan pasti juga ada dilalah mutabakah. Contohnya apabila pada barang apabila adalah makna itu murakkab. Sebuah lafaz punya makna lebih dari satu penggal. Seperti lafaz insan, dia punya makna dua penggal, hayawanun dan natiqun. Makna murakkab, walahu lazimun zihniyun, dan dia punya lazim yang zihni secara pemikiran. Ada sesuatu yang mesti ada pada makna yang murakkab tersebut. Seperti hayawanun natiqun, padanya mesti ada qabulun ilmi, padanya mesti ada sanatul kitab. Maka lafaz semacam ini dinamakan dengan dilalah. Lafaz yang mengandung dilalah tadammun sekaligus padanya ada dilalah iltizam. Dan pastinya dilalah mutabakah. Tafarrada dilalatu tadammun bima idza kana al-ma'na muraqqaban wa la lazimalah zihniyan. Dan terasinglah dilalah tadammun. Hanya ada dilalah tadammun tidak bersama dilalah iltizam. Tapi kalau dengan mutabakah pasti ada. Pada barang apabila adalah makna itu murakkab. Ada sebuah lafaz, dia punya makna yang lebih dari satu penggal. Wala lazimalah zihnan, dan tiada jenis lazim baginya pada zihin. Dia punya makna lebih dari satu penggal, tapi dia tidak punya lazim zihnian. Maka lafaz semacam ini dinamakan, lafaz semacam ini bisa menunjuki kepada dilalah tadammun, tapi tidak bisa menunjuki kepada dilalah iltizam. Jadi kesimpulannya ada lafaz yang hanya yang memiliki tiga macam dilalah. Ada mutabakah, ada tadammun, dan ada iltizam. Ada lafaz yang hanya memiliki dua dilalah. Dilalah tadammun dan dilalah mutabakah. Dan ada lafaz yang hanya memiliki satu
dilalah yaitu dilalah mutabaqah. Wa tafarrada dilalatul iltizami fima iza kanal makna basitan, dan terasinglah dilalah iltizam pada barang apabila adalah makna itu basit, kanuk tadi seperti titik, walahu lazimun zihniyun, dan terasinglah dilalah iltizam pada barang apabila adalah makna itu tunggal seperti nuktah, dan baginya adalah lazim yang zihni. Wallahu a'lam. Dan bisa jadi pada sebuah lafaz dari dua macam dilalah itu dilalah tadammun dan iltizam, hanya ada dilalah iltizamnya, tidak ada dilalah tadammunnya. Artinya yang dilalah mutabaqahnya pasti ada. Kapan? Ketika sebuah lafaz memiliki makna yang tunggal. Dia punya makna yang tunggal. Walahu zihnun lazimun zihniyun, dan dia punya lazim yang zihni. Maknanya tunggal, karena maknanya tunggal tidak mungkin memiliki makna tadammun. Walahu lazimun, dia punya lazim yang zihin, sehingga bisa bermakna menunjukkan kepada makna yang lazim, sehingga dinamakan dengan dilalah iltizam. Sekali lagi, sebuah lafaz bisa jadi memiliki dilalah mutabaqah, dilalah tadammun, dan dilalah iltizam. Ini terjadi ketika sebuah lafaz memiliki makna yang lebih dari satu penggal, dan dia memiliki lazim yang zihni. Yang kedua, bisa jadi sebuah lafaz itu hanya memiliki dilalah tadammun, mutabaqah dan tadammun, tapi dia tidak memiliki dilalah iltizam, yaitu ketika lafaz itu bermakna murakab tapi dia tidak punya lazim. Karena dia bermakna murakab, makna mutabaqah pasti ada, dan makna tadammun juga bisa ketika dia menunjukkan kepada salah satu daripada beberapa penggal makna. Tapi karena dia tidak memiliki lazim, maka tidak ada dilalah iltizamnya. Dan bisa jadi sebuah lafaz itu memiliki dilalah mutabaqah dan iltizam. Dia tidak memiliki dilalah tadammun. Yaitu ketika ada sebuah lafaz itu bermakna tunggal, tapi dia punya lazim. Nuktah seperti titik. Maknanya tunggal, itu bulat itu, tapi dia punya lazim ini adalah ujung sebuah paragraf. Maka dia punya dilalah mutabaqah dan dia punya dilalah iltizam, tapi dia tidak memiliki dilalah tadammun. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.